Israel baru saja menerima hantaman paling memalukan dalam catatan militernya. Sebuah serangan mendadak yang dilancarkan pasukan Yaman berhasil menembus pertahanan dan menghancurkan pusat komando utama, otak dari seluruh operasi di Gaza. Markas yang selama ini dibanggakan sebagai benteng pertahanan, kini tinggal puing. Seolah menjadi simbol robohnya arogansi militer yang puluhan tahun digadang sebagai salah satu yang paling modern di dunia. Dampaknya, langsung menjalar ke medan tempur. Ribuan tentara IDF yang tengah bertugas di Gaza tiba-tiba kehilangan koordinasi. Sekitar 3.000 personel, lengkap dengan senjata modern, mendadak terjebak dalam situasi tanpa komando. Jalur komunikasi terputus, strategi yang tadinya disusun rapi, buyar seketika. Pasukan yang biasanya dipuji disiplin, kini seperti rombongan yang kehilangan pemimpin. Masih bersenjata, tapi tak lagi punya arah. Selama ini Israel dikenal dengan sistem militernya yang serba canggih, mulai dari Iron Dome hingga satelit pengintai. Namun serangan Yaman membuka kelemahan mendasar. Ketika jantung koordinasi diputus, seluruh kehebatan itu runtuh. Analogi sederhananya, helm super mahal tetap bisa kalah oleh sandal jepit bila dipukul di titik yang tepat. Ironisnya, pukulan ini datang di saat Israel sedang gencar-gencarnya membombardir Gaza dengan serangan udara dan artileri. Dunia internasional mengecam keras operasi itu karena menghancurkan pemukiman, sekolah, hingga rumah sakit. Justru di momen pamer kekuatan itulah, pusat komando Israel diluluh lantakkan. Memperlihatkan ironi pahit, tampil gagah di depan kamera, tapi roboh di belakang layar. Kekacauan di lapangan semakin nyata. Tanpa arahan jelas, banyak unit IDF di Gaza hanya bertahan defensif. Bahkan ada yang memilih berdiam menunggu instruksi baru yang tak kunjung datang. Citra pasukan elit pun runtuh, digantikan gambaran tentara kebingungan bak pelajar study tour tersesat di kota asing. Dari sisi psikologis, serangan ini menghantam moral pasukan. Mereka yang dikirim dengan penuh keyakinan, kini justru kehilangan semangat tempur. Sementara itu, bagi pasukan Yaman, serangan ini adalah bukti bahwa tekad dan strategi sederhana bisa menembus kesombongan militer sekuat apapun. Pukulan ini juga mengguncang politik dalam negeri Israel. Publik mempertanyakan keamanan negara mereka. Jika markas komando yang disebut tak tertembus bisa dihancurkan, bagaimana dengan kota-kota besar? Kritik tajam muncul dari berbagai pihak. Sementara analis internasional menyebut peristiwa ini sebagai salah satu momen paling memalukan Israel dalam 2 dekade terakhir. Pemerintah pun akhirnya menarik ribuan pasukan dari Gaza. Alasan resmi menyebut penyesuaian strategi. Tapi dunia tahu bahwa operasi itu gagal total. Retreat ini menjadi salah satu yang paling mahal dalam sejarah modern. Ribuan pasukan, kendaraan lapis baja, artileri, dan miliaran dolar perlengkapan dipulangkan tanpa kemenangan. Yang tersisa hanyalah catatan buruk yang akan sulit dihapus dari sejarah. Iron Dome, bunker bawah tanah, hingga sistem komunikasi mutakhir terbukti tidak ada artinya ketika pusat komando hancur. Analogi yang beredar di kalangan pengamat sangat tajam. Sehebat apapun password panjang yang dipamerkan, tetap sia-sia kalau kunci cadangannya gampang ditebak. Kini Israel harus menanggung malu ganda, dikritik karena bombardir brutal di Gaza, sekaligus ditertawakan karena kehilangan kendali atas pasukan sendiri. Sementara itu, kubu lawan memandangnya sebagai momen pembuktian bahwa teknologi mahal bisa kalah oleh strategi yang tepat sasaran. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah kekuatan yang biasa membanggakan diri kini tersungkur. Bukan oleh perang besar, melainkan oleh serangan terukur yang berhasil menekan titik vital. Serangan Yaman ini akan dikenang bukan sekadar insiden, melainkan titik balik yang meruntuhkan wibawa militer Israel di hadapan dunia. Seperti yang kita ketahui, dunia pertahanan terus mengalami evolusi yang signifikan. Salah satu perkembangan yang paling mencolok adalah penggunaan sistem pertahanan berlapis yang mengkombinasikan berbagai teknologi canggih. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber terpercaya, kita bisa melihat bagaimana teknologi drone atau UAV Unmanned Aerial Vehicle telah menjadi komponen kunci dalam strategi pertahanan modern. Drone-drone ini tidak hanya berfungsi sebagai mata-mata di udara, tapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan manuver kompleks pada ketinggian rendah. Yang menarik, teknologi ini sering dipadukan dengan sistem rudal yang memiliki kemampuan navigasi canggih. Bayangkan seperti permainan catur di udara, di mana setiap pergerakan harus diperhitungkan dengan sangat teliti. Sistem pertahanan modern juga menghadapi tantangan dari apa yang disebut dengan loitering munitions,
yaitu persenjataan yang bisa berkeliaran di udara sambil mencari celah dalam sistem pertahanan. Teknologi ini memanfaatkan artificial intelligence untuk menganalisis situasi dan mengambil keputusan secara real-time. Bicara soal efektivitas, sistem pertahanan modern harus mampu menghadapi serangan yang datang dalam gelombang atau yang sering disebut dengan swarm attack. Bayangkan, seperti menghadapi segerombolan lebah yang menyerang dari berbagai arah sekaligus, ini membutuhkan sistem pertahanan yang sangat responsif dan adaptif. Mari kita bahas lebih detail tentang bagaimana sistem ini bekerja. Pertama, ada lapisan pertahanan udara yang bertugas mendeteksi ancaman dari jarak jauh. Kemudian, ada sistem pertahanan menengah yang berfungsi sebagai filter kedua. Dan yang terakhir, ada sistem pertahanan jarak dekat yang menjadi benteng terakhir yang perlu kita pahami. Teknologi pertahanan ini terus berkembang sebagai respons terhadap ancaman yang juga semakin canggih. Para insinyur dan ahli strategi terus bekerja keras untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan laporan-laporan terkini, penggunaan teknologi ini telah terbukti efektif dalam berbagai situasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk tujuan-tujuan damai dan menjaga stabilitas kawasan. Ini adalah bukti nyata bagaimana inovasi teknologi terus mendorong perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang menarik, teknologi-teknologi ini nantinya bisa juga diaplikasikan untuk keperluan sipil, seperti pencarian dan penyelamatan atau pemantauan bencana alam. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dengan bijak. Mari kita gunakan pengetahuan ini untuk memahami dunia dengan lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Bayangkan sebuah jaring laba-laba yang rumit. Pusat jaring itu adalah C2 tempat semua informasi, perintah, dan koordinasi mengalir. Nah, meskipun C2 ini sering ditempatkan di lokasi yang tampaknya aman, seperti di cekungan gunung atau fasilitas bawah tanah, justru penempatan seperti ini bisa menjadi pedang bermata dua. Memang benar, lokasi tersembunyi ini memberikan perlindungan dari serangan langsung. Tapi coba pikirkan, ketika semua kendali terpusat di satu lokasi, apa yang terjadi jika lokasi itu berhasil diidentifikasi? Inilah yang membuat C2 menjadi sangat rentan. Mari kita dalami sedikit aspek teknisnya. Bayangkan C2 September di otak dalam tubuh kita. Kalau komunikasi antara otak dan anggota tubuh terganggu, seluruh sistem akan terganggu, bukan? Sama halnya dengan C2. Yang membuat C2 lumpuh bukan hanya kerusakan fisik bangunannya, tapi yang lebih kritis adalah terputusnya jaringan komunikasi mereka. Koba Beacon, server intelijen, tidak bisa mengolah data, antena komunikasi terganggu, jaringan fiber optik atau VSAT terputus, bahkan suplai listrik terhenti meskipun gedungnya masih berdiri kokoh. Tanpa kemampuan berkomunikasi dan mengolah informasi, sebuah pusat komando praktis menjadi lumpuh. Yang menarik, berdasarkan berbagai laporan yang ada, target serangan modern tidak hanya fokus pada bangunan fisik C2, tapi juga infrastruktur pendukungnya. Ini termasuk pusat intelijen dan berbagai fasilitas militer yang terhubung ke sistem C2 tersebut. Jadi, apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Dalam era modern ini, kekuatan tidak selalu terletak pada benteng pertahanan fisik yang kokoh. Justru, kemampuan untuk menjaga kelangsungan komunikasi dan pengolahan informasi menjadi kunci utama. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini tentang kerentanan pusat komando dan kontrol. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, karena pendapat kalian sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.